sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mali bala syahzad bin Abu Azam Malbari wa jami'a masyayikhina ma'luna al-hadratin al-muslim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ila al-hisabi yakunu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustadzah, ibu-ibu hajjah dan segenap jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali untuk melakukan pengajian, melaksanakan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai di halaman 150. Betul Bu? 151 sekarang. 151. Kalau saya bukan dari Laisala Ibnu Asakir. Iya. Iya, saya juga 150 berarti ya Umi ya. 150. 150. Yang sekarang Wabnu Asakiro. Masih membahas tentang adab-adab dalam sholat, kesunatan-kesunatan ketika kita hendak melakukan satu pertemuan sakral, satu pertemuan yang tidak sembarangan, yaitu pertemuan kita dengan Allah, namanya sholat. Ini dilaksanakan dengan persiapan-persiapan yang wajib, sifatnya seperti wudhu, menutup aurat, dan ada juga persiapan-persiapan yang sifatnya sunnah, bagus untuk adab kita, untuk tata krama kita ketika menghadap kepada Allah. Prinsipnya Bu, kita kalau kumpul sama orang-orang, kira-kira kalau cuma pakai kaos pendek doang sama celana Hawaii pantas gak Bu? Pantas gak kalau kumpul sama orang-orang?
pakai baju pendek, begitu tulisan partai lagi, sama celananya celana Hawaii. Pantas nggak ketemu sama orang-orang? Nggak pantas. Ketemu sama Pak RW pantas nggak begitu tuh? Minta stempel sama RW. Ketemu sama RW aja nggak pantas yang begitu, apalagi kita hendak sholat bertemu dengan Allah. Maka harus selain menutup aurat, selain yang wajib-wajib, maka harus disempurnakan dengan yang sunnah, yaitu berupa adab-adab berpakaian ketika kita hendak sholat. Di halaman 150, mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wabnu asakira sholatu tatawwu'in aw faridatin bi imamatin ta'dilu khamsan wa ishrina sholatan bila imamatin ila akhir nas. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir bahwasannya Rasulullah bersabda, sholat tatawwu, sholat sunnah atau sholat fardu bi imamatin, dengan imamah, dengan penutup kepala, itu ta'dilu khamsan wa ishrina sholatan, sama seperti 25 kali sholat bila imamatin, dengan tanpa penutup kepala atau sorban yang di kepala. Wa jum'atun bi imamatin, dan sholat Jumat dengan imamah dengan penutup kepala, itu ta'dilu sab'ina jumu'atan, sama dengan 70 kali Jumatan bila imamatin, dengan tanpa imamah. Ibu tahu imamah, Bu? Imamah itu udeng-udeng. Tahu udeng-udeng? Sorban yang dipakai di kepala, apa namanya selain udeng-udeng? Sorban yang dipakai di kepala namanya imamah bahasa Arabnya. Untuk orang laki doang. Ini memang untuk orang laki. Orang laki sholat sunnah maupun sholat fardu dengan tutup kepala, dengan imamah, ini sama dengan 25 kali sholat. Dia kelihatannya sholatnya cuma 2 rakaat, tapi itu sama dengan 25 kali sholat. Kalau dia pakai penutup kepala, kalau dia pakai imamah. Begitu juga Jumatan pakai imamah, itu sama dengan 70 kali Jumatan, 70 minggu Jumatan terus. Itu kalau pakai imamah atau pakai udeng-udeng, sorban yang diikatkan di kepala, ini namanya imamah, sebanding dengan 70 kali sholat. Memang di sini faidah yang bisa kita dapatkan, makna yang bisa kita dapat dari hadis ini, bukan hitungan-hitungannya, Bu, bukan hitungan-hitungannya. Ini bukan berarti kita udah sholatnya 2 rakaat pakai penutup kepala atau pakai pakaian yang bagus sama dengan 25 kali sholat. Itu bukan berarti kita udah sholat 25 besoknya nggak usah sholat lagi, bukan begitu artinya. Tapi yang dimaksud di sini maknanya adalah untuk menunjukkan betapa besar dan betapa banyak kelipat ganda dari pahala-pahala sholat ketika kita lakukan dengan pakaian yang rapi. Jadi tidak terbatas hanya 25, tidak terbatas hanya 70 kali Jumatan, bukan. Karena kalau hitung-hitungan nanti jadinya orang tadi begitu, udah 70 kali Jumatan, ngapa emang Bang? Udah pakai udeng-udeng sholat Jumatnya. Jadi 70 minggu ke depan gua nggak usah sholat. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang sholat dalam keadaan rapi pakaiannya. Kenapa Rasulullah mengkhususkan imamah, mengkhususkan penutup kepala? Karena orang-orang suka sembarangan, Bu. Saya tanya sama ibu, orang laki sholat nggak pakai peci sah apa enggak? Orang laki sholat nggak pakai peci sah apa enggak? Sah. Karena tahu ini, orang laki karena tahu dia sah, makanya suka sembarangan, akhirnya nggak pakai penutup kepala, sholat begitu aja. Dia bilang sah, orang itu nggak wajib tutup kepala. Beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan harus tutup semua kecuali muka dan 2 telapak tangan. Orang laki sah sholat tanpa ditutup kepalanya. Nah, karena memandang hanya yang wajib-wajib aja dianggap sah, maka suka sembarangan
Oleh karenanya Rasulullah mengkhususkan imamah, mengkhususkan penutup kepala ini dalam hadis ini, mengkhususkan disebut oleh Rasulullah bahwa pahalanya ini sama dengan sholat 25 kali. Kalau Jumatan sama dengan sholat 70 kali Jumatan kalau pakai imamah. Ini yang dimaksudkan adalah supaya orang-orang laki tidak sembarangan dalam hal menutup kepala saat sholat. Bu, bapak-bapak di rumah dibilangin, jadi sholat pakai peci, jangan gundul aja, jangan dibiarin kepalanya tetap kebuka, pakai peci, namanya imamah penutup kepala. Ini yang bisa kita ambil makna dari hadis ini. Kalaupun tidak seperti itu ibu-ibu, kalaupun tidak pakai sorban buat orang laki, maka minimal dia pakai penutup kepala kayak saya begini. Cakep nggak bu? Bu, jangan bohong ah. Pakai penutup kepala minimal kemana-mana atau sholat terutama itu minimal pakai penutup kepala. Memang yang dituntut adalah rapih dalam sholat supaya tidak sembarangan ketika menghadap Allah, maka kepala kita ditutup. Ini bukti bahwa kita menghormati. Ini bukti bahwa kita benar-benar menganggap sholat itu adalah pertemuan yang sakral, pertemuan yang luar biasa antara hamba dengan Tuhannya. Jadi pakai penutup kepala, pantes orang yang namanya ke acara-acara resmi aja, ke istana presiden misalnya, atau ke pelantikan. Yang dilantik siapa? Yang dilantik gubernur. Coba dah nggak pakai peci, rasanya gimana gitu? Rasanya gimana? Orang masuk ke ini resepsionis atau penerima tamunya nggak pakai peci dah, tanya, bapak supirnya siapa? Nah, tanyain pasti. Dikiranya bukan pejabat, kenapa orang nggak pakai peci? Supir pasti ini mah. Kalau bukan supir, pembantu. Nah tapi kalau pakai peci ada muruah atau ada harga dirinya. Ini menunjukkan bahwa dia bisa menjaga adabnya dalam pertemuan itu. Demikian juga dalam sholat. Maka maksud dari hadis ini adalah menjaga kerapihan. Bagus kalau pakai udeng-udeng, pakai imamah bagus. Tapi kalau nggak bisa minimal pakai penutup kepala. Jangan cuma gundul aja, jangan. Karena itu kurang baik adabnya. Bicara sah atau tidaknya, sah laki-laki kalau tidak memakai penutup kepala, cuma kurang baik, makruh hukumnya. Maka dianjurkan, sangat dianjurkan ketika sholat orang laki-laki ini menggunakan imamah penutup kepala atau menggunakan ya peci minimal itu. Kemudian di sini disebutkan wasyaikhani laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Rasulullah SAW bersabda, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, jika saja aku tidak memberatkan umatku, kalau saja umatku tidak keberatan, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, maka aku akan wajibkan kepada mereka bersiwak dalam setiap sholat. Kalau saja aku tidak memberatkan umatku, kalau saja umatku tidak keberatan, maka aku akan wajibkan siwakan menjelang sholat. Nah kenyataannya Rasulullah tidak mewajibkan bu. Yang diwajibkan sebelum sholat ya wudu, nutup aurat. Siwak wajib nggak bu? Siwak wajib nggak bu? Siwak wajib nggak siwak bu? Nggak wajib, sunnah. Kenapa? Khawatir Rasulullah khawatir memberatkan umatnya. Dari sini menurut ulama diantaranya Imam Al-Hafani mengatakan bahwa ada perkara-perkara yang Rasulullah dipersilahkan untuk memilih. Terserah engkau Muhammad, boleh engkau wajibkan, boleh engkau sunnahkan, jadi gak wajib. Rasulullah itu harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu sangat susah, sangat resah kalau kita umatnya keberatan.
khawatir umatnya keberatan, khawatir umatnya itu gak sanggup menjalanin, maka Rasulullah mempertimbangkan hukum-hukum, Rasulullah mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa Allah menyerahkan langsung kepada Rasulullah, terserah engkau Muhammad. Dalam beberapa perkara Rasulullah disuruh milih, mau diwajibkan silahkan, mau disunnahkan boleh juga. Jadi yang milih siapa? Rasulullah. Untuk hal siwak ini Rasulullah kemudian mensunnahkan, tidak wajib. Kenapa? Khawatir memberatkan umatnya. Jadi kita kalau sholat disunnahkan menjelang sholat itu siwakan. BTW, tahu BTW Bu? By the way, kalau sekarang ngomong-ngomong, ibu udah tahu siwak belum? Saya bawa siwak nih, cuma saya bawa yang kecil emang, yang gedenya ketinggalan. Iya, yang kecil emang, ini yang ya ini kecil yang ke bawah sama saya. Ada yang gede. Ini namanya siwak Bu. Nama dari kayu, namanya kayu Arab. Ini sunnah Rasulullah, digunakan sebelum sholat, menjelang sholat, dan juga ketika kita baca Al-Quran, menjelang baca Al-Quran, menjelang sholat, menjelang kumpul bersama orang-orang, termasuk menjelang tidur. Kita mau tidur disunahkan siwak, bangun tidur juga disunahkan siwak. Waktu-waktunya yang tadi saya sebutkan, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi menjelang sholat, sebelum kita sholat maka disunahkan kita siwak. Di mana waktunya? Sebelum takbiratul ihram. Sebelum kita takbiratul ihram, biasanya kita baca ta'awudz, baca al-falaq, an-nas. Nah, sebelum baca-baca itu semua, maka sunnah kita siwak. Bagaimana siwak caranya? Ada yang bawa nggak Bu? Bu? Ada yang bawa? Isis pada diruntan. Sunnah ini ijazah dari Injil dari Kiai Bishir Mustafa. Begini Bu, saya tunjukkan. Kalau kita sewakan, Ibu boleh pegang pulpen tapi jangan dimulutin. Posisi tangannya Bu, posisi tangannya seperti ini. Jadi jari-jarinya ya semuanya di atas siwak kecuali jempol dengan kelingking. Jempol sama kelingking di bawah. Begini megangnya. Jadi megangnya jangan asal-asalan begini, tapi megangnya begini. Ya, yang 3 di atas, jempol sama kelingking di bawah. Ini cara megang siwak. Kemudian baru kita baca bismillah. Ikutin Bu, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Mulai dari depan Bu, sini ke kanan dulu, ke kanan 3 kali, 1, 2, 3, gitu doang. Jadi jangan kayak gosok gigi. 3 doang, 1, 2, 3. Kemudian dari tengah lagi ke kiri. Tadi ke kanan, dari tengah lagi kiri. 1, 2, 3. Balik lagi ke tengah. Nah, setelah balik ke tengah, kemudian putar ke bawah. 1, gini. Bawah. Dah. Ini. Dah, balik ke tengah lagi, dari putar. Sekali aja putarnya. Nah, terakhir Bu, di langit-langit teka ini, langit-langit atas ini, lak-lakan ya, lak-lakan ini digeser ke ini, digeser keluar. Dah selesai udah. Begitu aja siwakan. Ya, kalau Ibu mau gosok-gosok yang seperti sikatan pakai odol misalnya, itu kalau khusus Ibu habis makan jengkol boleh pakai Pepsodent, pakai close up atau pakai apa boleh. Nah, kalau siwakan cuma itu. Saya ulang gini. Nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengah lagi muter. Ke bawah, baru lak-lakan. Dah. Agak gede Bu, kalau kecil khawatir ketelen.
Nanti ibu ketelan yang rada panjang siwaknya. Ini sunnah dilakukan ketika kita mau sholat sebelum takbiratul ihram, atau kita mau baca Quran, sunnah siwak juga, atau kita mau kumpul sama ibu-ibu pengajian, sama di keramaian, sunnah siwak. Bahkan ketika bangun tidur dan juga mau tidur, kita sunnah siwak. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai saja tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka aku akan wajibkan umatku melakukan siwak sebelum sholat. Tapi Rasulullah khawatir memberatkan, maka sunnah hukumnya. Bahkan ibu-ibu sebagian ulama tetap mensunnahkan siwak meskipun luput. Artinya luput, udah kelewatan, lupa, udah Allahu Akbar, baca Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Lupa tadi belum siwakan. Kalau memungkinkan, siwakan waktu sholat. Syaratnya jangan buat gerakan yang lebih dari 3 kali berturut-turut. Jangan buat gerakan yang membatalkan sholat. Kalau tadi saya contohkan 3 kali, itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat, jangan seperti itu. Cukup ini aja. Dah, itu nggak membatalkan sholat. Ini saking pentingnya. Di tengah-tengah waktu sholat. Saking pentingnya siwak, sunatan siwak ini sangat dianjurkan. Ini ulama mengatakan disunnahkan siwak meskipun sudah di dalam sholat. Kalau tadi sebelum sholat itu dia lupa, kalau dia luput tidak sempat siwakan, maka di dalam sholat diperbolehkan. Syaratnya jangan sampai membuat gerakan yang kira-kira membatalkan sholat. Itu pentingnya siwak, sampai-sampai di dalam sholat itu tetap dianjurkan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada banyak faidah atau manfaat dari siwak ini. Di antaranya orang yang sering siwakan itu Allah karuniai akal yang cerdas, gampang untuk ngapalin, gampang untuk memahami sesuatu, memahami pelajaran-pelajaran. Ini kalau rajin gosok gigi atau rajin siwakan, Allah kasih akalnya itu gampang memahami, mencerna pelajaran-pelajaran. Kemudian diantaranya orang yang siwakan itu nanti akan Allah berikan gampang ketika keluarnya ruh dari jasadnya. Jadi nggak susah, nggak pakai sekarat sampai berjam-jam, sampai berhari-hari kadang-kadang, kasihan. Terus bagaimana? Dari sekarang kita biasain siwak. Insya Allah nanti ketika ajal itu gampang keluarnya ruh dari jasad kita. Termasuk juga keutamaan siwak buat orang lain, buat orang yang sedang ihtidor atau orang yang sedang sakaratul maut. Itu diantaranya, kalau dia memang susah, ini orang yang lagi sekarat. Bu, ibu pernah lihat orang sekarat nggak? Nggak pernah? Pernah. Nggak meninggal? Pernah. Maka di antara cara untuk mempercepat keluarnya ruh dari jasad orang itu supaya tidak membuat dia susah, di antara caranya adalah disiwakin. Siwaknya yang mana, Ustaz? Bekas saya atau yang baru? Terserah ibu dah. Pokoknya siwakin, insya Allah gampang. Insya Allah orang yang sedang sekarat atau ihtidor ini akan dipermudah keluarnya ruh dari jasadnya. Ini faedah diantara siwak. Kemudian pentingnya siwak ini sampai-sampai Rasulullah menganjurkannya dalam setiap sholat itu siwakan. Selesai salam bangun lagi pengen sholat, siwakan lagi. Selesai salam bangun lagi pengen sholat, siwakan lagi. Ini pentingnya siwak. Kemudian wabnu, betul itu Bu ya, wabnu wabnu zanjawe, dan mengeluarkan hadis Imam Ibnu Zanjawe wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam al-Hakim, bahwasannya Rasulullah bersabda, salatun bisiwaki afdalu min sab'ina salatan bighairi siwakin. Satu kali salat
dengan siwak ini lebih utama dibanding 70 sholat tanpa siwak. Bu, pernah ibu sholat sehari 70 kali? Pernah nggak? Ini sholat yang dengan siwak, sebelum takbiratul ihram dia siwakan dulu, maka ini lebih baik dibanding 70 kali sholat tanpa siwak. Itu keutamaan siwak yang dianjurkan oleh Rasulullah. Siwakan ini penting, apalagi menjelang sholat. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Majmu'i dalam kitabnya Al-Majmu', yusannu ayyaj'ala. Nah, titik sampai di sini, ini sampai pembahasan pada siwak ini. Kemudian di sini ada kesunatan baru, yusannu ayyaj'ala fi 'atiqihi thauban. Disunnahkan agar seseorang ketika hendak sholat menjadikan di dalam pundaknya, di atas pundaknya thauban, pakaian. Fa illam yajid, maka jika dia tidak menemukannya, ja'ala hablan alaihi, maka dia menjadikan tali di atas pundaknya, hatta la yakhluwa min syai'in, sehingga tidak sepi pundaknya dari sesuatu. Wa yukrahu, dan makruh tarku dzalika, meninggalkan itu, kakashfi ra'sin, seperti membuka kepala, hukumnya makruh. Ada satu hadis, memang ada satu hadis yang menjadi dasar pendapat Imam Nawawi ini, yaitu hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum falyabis taubaini fa innallaha ahaqqu ayyuzayyina lahu fa innallaha ahaqqu ayyazina lahu. Ketika kita mau sholat, maka hendaklah kita pakai dua pakaian, karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kita berhias untuknya dibanding makhluk. Nah iya, kita pengen ketemu orang aja rapi banget, kondangan rapi banget, pokoknya benar-benar dipersiapkan. Tapi sholat itu sembarangan. Nah ini kan kebolak jadinya. Harusnya kita sholat itu rapi. Maka kata Rasulullah, kalau kita sholat, salah seorang dari kita sholat, maka jangan sampai sholat kecuali dengan dua lembar pakaian. Ini dasar hadisnya. Dari sini para ulama, diantaranya Imam Nawawi, mengatakan sunnah untuk orang yang sholat, ketika dia sholat, maka sunnah di pundaknya disampirin atau pundaknya dikenakan sorban atau selendang. Istilah kita sorban ya, sorban tapi yang di pundak, sunnah. Nggak ada ustaz, sorban udah pada hilang semua. Kalau nggak ada tali rapia, bu, boleh. Karena di sini fa illam yajidhu ja'ala hablan alaihi. Pakai apa? Pakai tali rapia. Begini. Nah, gitu. Allahu Akbar. Kalau nggak ada, minimal ada yang disampirkan di pundaknya. Jangan sampai sholat cuma pakai satu pakaian saja. Ini buat laki-laki. Nanti yang buat ibu-ibu, buat perempuan nanti saya jelaskan. Buat orang laki-laki jangan sampai dia sholat kecuali dengan dua pakaian. Minimal dua pakaian. Dua pakaian itu berarti baju ya sama sorban. Kalau sorban nggak punya, ya minimal baju sama sarung. Sarung ini yang kedua nih utamanya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak punya juga, ya minimal baju dengan celana. Celana istilah sirwal. Sarung lebih utama dibanding celana untuk laki-laki. Kenapa? Karena sarung ini lebih menghilangkan atau lebih menghindarkan bentuk badan. Kalau pakai sarung kan nggak kelihatan bu kakinya, bentuknya nggak kelihatan. Tapi kalau pakai celana, orang laki pakai celana apa namanya? Celana training atau pakai legging ya, kelihatan semuanya itu. Apakah itu menutup aurat? Menutup aurat betul. Cuma makruh. Kenapa? Bentuk tubuhnya kelihatan. Oleh karenanya celana dibanding sarung keutamaannya lebih utama sarung. Cuman hari ini saya pakai celana. Saya pakai celana nggak apa-apa. Soalnya saya emang lagi nggak pakai sarung.
Tapi lebih utama pakai sarung, karena sarung itu menghilangkan bentuk kaki atau bentuk badannya tidak terlihat. Ini untuk laki-laki. Jadi laki-laki yang paling bagus, seorang laki-laki itu ketika dia sholat, yang minimal yang harus dipenuhi itu adalah penutup kepala. Boleh imamah atau udeng-udeng, boleh peci, ditutup dah pokoknya kepalanya. Nah, bagian badannya minimal dengan 2 pakaian, yaitu baju dengan sarung atau baju dengan celana misalnya. Baju di sini boleh baju kurung yang kita sebut dengan gamis, boleh baju biasa, yang penting ada. Jangan cuma pakai sarung aja, atasannya nggak ditutup. Jadi dia sengaja pakai sarungnya agak ke atas supaya nutupin auratnya. Ini orang laki-laki. Karena memang aurat laki-laki kan cuma ma baina surrah wa rubbah. Aurat laki-laki itu cuma antara pusar dan lutut. Nah, terus pakai sarung bagaimana di atas pusar? Sah memang. Cuma kebangetan. Bu, kebangetan. Maka jangan sampai begitu kata Rasulullah. Itu cuma 1 pakaian. Minimal 2, pakailah baju. Cakep lagi 3, pakai sorban. Cakep lagi 4, pakai gamis juga. Udah pakai baju, dalamnya kaos maksudnya, kemudian pakai gamis, pakai sarung juga. Cakep tuh yang kayak begitu. Ini untuk orang laki-laki. Bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan hendaklah dia memakai pakaian yang menutupi seluruh badannya, semacam mukena seluruh badannya. Tapi boleh seperti itu, minimal tuh seperti itu. Ya, tapi bagus juga kalau ibu ingin sempurnakan, sebelum pakai mukena, ibu tetap pakai dalamannya ada jilbab. Jadi langsungin aja, langsungin. Kalau mau lebih sempurna lagi, pakai khimar. Ada khimar, ada jilbab. Maaf, jilbab yang dimaksud saya tadi itu kerudungan. Nah, tapi jilbab secara Arab lain. Kalau yang ibu-ibu pakai ini namanya khimar, namanya kerudung. Nah, kalau jilbab lebih panjang, jilbab itu lebih panjang, dia tutupnya sampai ke belakang, sampai ke pantat. Nah, itu boleh juga dipakai ketika kita sholat. Cakep yang seperti itu. Jadi kerudungan juga, pakai jilbab juga, baru pakai mukena. Kalau nggak panas, kalau nggak gerah, Kalau nggak pakai baju di dalamnya nggak apa-apa. nggak apa-apa, cuma kurang baik. Karena itu nanti akan membentuk tubuhnya. Kenapa harus pakai jilbab di dalamnya? Dianjurkan pakai jilbab atau dianjurkan pakai kerudungan, dan juga dianjurkan pakai baju juga dalamnya, supaya tidak terbentuk lekukan-lekukan tubuhnya ini, tidak terbentuk. Kalau terbentuk makruh, Bu. Makruh, apalagi dalam sholat. Di luar sholat juga begitu, makruh. Bagusnya untuk perempuan tetap dengan 2 pakaian minimal, yaitu mukena dan juga pakaian dalamnya masih tetap ada. Minimal tuh bagusnya seperti itu. Kalau nggak pakai ya bagus, cuma makruh. Nah, lalu mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah sampai 3 atau sampai 4 pakaian. Jadi dengan pakaian mukena juga, kemudian dalamnya sudah ada pakaian, dan pakai kudungan juga. Pakai kudungan yang agak panjang, namanya jilbab. Ini cakep. Kalau udah begitu pasti tubuhnya tidak terbentuk. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Artinya orang laki juga nggak boleh pakai pakaian ketat, orang perempuan juga nggak boleh pakai pakaian ketat. Tujuannya seperti itu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dari semua ini yang kita bahas tentang pakaian dalam sholat, ini untuk mewujudkan adab kita, bahwa kita menghadap Malikul Muluk, bahwa kita menghadap rajanya para raja. Indonesia punya pemimpin, negeri-negeri lain punya pemimpin, ada yang pemimpinnya raja. Semuanya itu tunduk kepada rajanya, segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menghadap pemimpin aja kudu pakai pakaian sopan, nggak pantas cuma pakai kaos oblong sama celana doang, pasti pakai jas, pakai dasi, kadang-kadang tutup kepalanya pakai peci. Ini ketemu sama pemimpin dunia, apalagi
pemimpinnya, para pemimpin atau rajanya segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan cuma pakai pakaian selembar doang, tapi pakai pakaian lebih ya, 2 atau 3 ya. Bagusnya lagi kita lengkapi dengan kesunatan yang lain, yaitu dengan siwak dan dengan minyak wangi dan lain sebagainya. Makruh, saya ingatkan lagi untuk laki-laki, makruh sholat tidak pakai peci hukumnya. Sah nggak? Sah, cuma makruh. Qala Syekhuna Ibnu Hajar, inna ta'ammuma wal istiyaq, sesungguhnya memakai sorban di kepala, udeng-udeng dan juga siwakan, yustahabbani, disunnahkan, walau ba'da dukhuli fi sholat, meskipun setelah masuk dalam waktu sholat. In amkana, apabila mungkin, apa fi'luhuma, mengerjakan siwak dan juga mengerjakan ta'ammum, penutup kepala, bifa'lin qalilin, dengan perbuatan yang sedikit. Ini yang tadi sempat kita singgung, Umi, ibu-ibu. Gimana siwakan? Sholat udah mulai, boleh nggak siwakan? Boleh. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya pengarang kitab ini. Boleh kita siwakan meskipun sudah masuk dalam sholat, boleh, asal jangan membuat gerakan yang membatalkan sholat. Gimana ya siwaknya? Siwaknya taruh di tempat yang kira-kira gampang dijangkau, misalnya di tempat sujud. Nah, begitu kita sujud, ambil, duduk di antara sujud, siwakan. Contohnya gambarannya seperti itu. Bahkan bukan hanya siwakan, ada 2 hal yang disunahkan meskipun udah masuk sholat, kita tetap disunahkan untuk memakainya, yaitu pakai imamah atau udeng-udeng, pakai tutup kepala. Ya, cara kita peci dah. Cara kita peci jatuh lagi sujud. Namanya peci boleh dibagi, nomornya kagak sesuai, kegedean, dibagi. Nah, begitu sujud jatuh, maka ketika kita sujud mau bangun, boleh kita ambil, pakai lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Makruh soalnya kalau sholat tanpa menutup kepala. 2 ini boleh dilakukan meskipun sudah di pertengahan sholat, yaitu pakai peci dan juga siwakan. Ini yang sempat tadi kita singgung. Catatannya, jangan sampai siwakan kita atau pakai peci kita, pakai imamah kita ini membuat gerakan yang membatalkan sholat. Apa itu gerakan yang membatalkan sholat? Gerakan 3 kali berturut-turut, dan yang bergerak adalah anggota badan, bukan anggota badan yang sifatnya terpisah, bukan anggota badan yang sifatnya menyatu. Maksudnya begini, Bu. Kalau gerakan anggota badan yang terpisah, tangan kan udah sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri, ya, kepala juga udah sendiri. Ini 3 kali gerakan bisa membatalkan sholat. 3 kali gerakan itu gimana? Orang lagi sholat, siwak ya. Nih 1, kalau begini nih. Nah, ini begini, 1. Ini udah 1 kali gerakan. 2, 3. Jadi gimana? Gini aja. Nah, yang kita gerakin apa? Yang kita gerakin jarinya. Begitu juga, mungkin ibu-ibu pernah mendengar, begitu juga ketika kita garuk dalam sholat. Waktu kita garuk, kebetulan yang gatel kepala kita misalnya, waktu kita angkat udah 1 gerakan. Gimana supaya nggak batal? Jarinya aja begini. Kelihatan nggak, Bu, jari saya? Ya udah, saya di depan begini, gatal begini, jarinya aja yang gerak. Nah, karena ini sudah dihitung 1 gerakan. Kalau kita begini, garuk apa, kayaknya nafsu amat tuh. Begini, 1, 2, 3, lebih dari 3 batal. Itu yang dimaksud dengan gerakan berturut-turut di anggota badan yang terpisah sifatnya. Tapi kalau anggota badannya sifatnya menyatu seperti jari, kita begini misalnya, begini gitu ya. Atau kita, kan ada yang tasyahud begini-gini, pernah lihat, Bu? Pernah lihat? Nggak pernah, sama ibu-ibu kan tutup semua, nggak boleh kelihatan biasanya. Apa-apa ada yang begini, nggak batal itu memang. Kenapa? Karena itu bagian yang menyatu.
Jari itu nyatu dengan tangan. Tapi kalau yang bergerak tangannya udah kehitung 3 kali, maka batal. Batal. Pakai imamah atau peci penutup kepala. Begitu juga siwakan, jangan sampai membuat gerakan 3 kali berturut-turut yang besar-besar ini, yang terpisah dari badan kita. Ini bisa membatalkan sholat. Caranya ya diupayakan kita siwakan ya begini aja. 1, 2, 3, udah. Cukup itu aja. Tidak, jangan terlalu banyak gerakan karena itu akan membatalkan sholat. Begitu juga pakai peci. Kalau peci mah gampang. Yang repot kan kalau imamah. Kalau imamah atau udeng-udeng yang belum jadi lagi, dipakai dibetin lagi, pakai batal begitu. Tapi kalau hanya sekedar imamah yang sudah jadi, ada yang udah jadi Bu, ada yang udah jadi peci, ambil tinggal masukin aja, itu boleh, nggak membatalkan. 2 ini siwakan dan menggunakan imamah ini diperbolehkan meskipun di tengah-tengah sholat. Saking pentingnya menutup kepala dan saking pentingnya siwakan, maka diperbolehkan di tengah-tengah sholat, asal jangan sampai dengan gerakan yang membatalkan sholat. Waddikhadu sutratin wa hiya syahisun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.